Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Andre Priani, NPM 200-206-58, Prodi Akuntansi semester 6 reguler. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Sahrizal Hidayat, SEMAK. Adapun materi yang akan dibahas yaitu mengenai bab 2, pencatatan keuangan negara. Adapun subbab pembahasannya yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada keuangan negara, yang ketiga ada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, yang kelima ada SAP berbasis akrual, yang kelima kelebihan dan kekurangan SAP berbasis akrual, yang keenam uraian mengenai laporan SAP berbasis akrual, yang ketujuh ada penerapan SAP akrual. Baiklah, masuk yang pertama yaitu ada latar belakang. Akuntansi pemerintah belum banyak terjadi perubahan dan juga perkembangan semenjak kemerdekaan tahun 1945. Perubahan pada akuntansi pemerintah baru terjadi pada tahun 2002 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan menggantikan akuntansi peninggalan Belanda. Undang-Undang Keuangan Negara disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum adanya peraturan perundang-undangan tersebut, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal atau single entry dengan memakai sistem cash basis. Akuntansi pada masa tersebut menyajikan sistem yang sangat sederhana dengan menggunakan buku-buku seperti buku kas umum, buku kas tunai, buku bank, hingga buku pengawasan desa, serta kredit, anggaran, dan lainnya. Akuntansi dengan menggunakan sistem cash basis memang memiliki sistem penerapan yang cukup sederhana dan juga mudah untuk dipahami, praktis, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Akuntansi berbasis kas ini memiliki kekurangan seperti informasi yang kurang disebabkan mengenai penerimaan, saldo kas, pengeluaran, dan juga aset, serta kewajiban tidak tersaji secara maksimal. Keuangan negara tentu saja harus menyajikan aset yang dimiliki oleh pemerintah dan juga neraca yang tersaji secara lengkap. Dan untuk meminimalisir di sektor akuntansi tersebut, maka peraturan yang harus dikeluarkan guna menerapkan akuntansi dengan basis akrual di setiap instansi pemerintah. Pada pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa pengakuan dan juga pengukuran pendapatan dan belanja dengan basis akrual bisa dilaksanakan paling lambat 5 tahun. Dan dalam jangka 5 tahun sejak terbitnya undang-undang tersebut, maka pemerintah harus menggunakan akuntansi dengan basis akrual. Dasar hukum dari akuntansi pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada pasal 51 yang terdiri dari 1. Menteri Keuangan menjadi penyelenggara dari akuntansi dengan transaksi keuangan, aset, dan ekuitas serta utang, termasuk di dalamnya pembiayaan dan juga setiap transaksinya. Yang kedua, menteri dan juga pemimpin lembaga yang menjadi pengguna anggaran negara tersebut dan juga penyelenggara akuntansi dari transaksi keuangan, aset, utang dan juga ekuitas dana yang di dalamnya terdapat pendapatan dan juga belanja yang termasuk ke dalam tanggung jawab para pemimpin dari lembaga tersebut. Yang ketiga ada akuntansi yang ada di ayat 1 dan juga ayat 2 difungsikan untuk menyusun laporan keuangan dari pemerintah baik di sektor pusat dan juga daerah yang berdasarkan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang kedua ada keuangan negara. Keuangan negara memiliki pengertian sebagai pengelolaan dan pengurusan keuangan yang mempunyai arti yang cukup luas, yaitu pengurusan keuangan negara yang juga manajemen dari keuangan negara. Sementara untuk arti sempit dari keuangan negara yaitu pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari administrasi keuangan negara dan juga tata usaha negara. Menurut Suparmoko tahun 2000 dikatakan bahwa keuangan negara yaitu bagian dari disiplin ilmu perekonomian yang belajar mengenai kegiatan pemerintah di sektor ekonomi
dan juga penerimaan dan pengeluaran keuangan yang mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian. Ada pendekatan yang harus dilakukan dalam upaya merumuskan keuangan negara yang terdiri dari beberapa sisi bagian berikut, yaitu yang pertama ada satu, objek. Dari sisi objek, bahwasanya keuangan negara ini meliputi semua hak dan kewajiban milik negara yang dinilai dengan uang, kebijakan, kegiatan yang termasuk di bidang moneter, fiskal hingga kekayaan negara yang dikelola dan dipisahkan. Yang kedua ada subjek. Dari sisi subjek, bahwasannya keuangan negara yang terdiri dari semua objek yang dikuasai oleh negara, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang ketiga ada proses. Keuangan negara adalah semua kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan pengelolaan objek keuangan negara yang berasal dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan juga pertanggungjawaban pemerintah. Yang keempat ada tujuan. Keuangan negara didasarkan tujuan mempunyai arti bahwa semua kegiatan dan juga kebijakan yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kaitan erat atas pemilikan serta penguasaan objek dari keuangan negara. Keuangan negara meliputi semua kewajiban dan juga hak negara yang dinilai dengan uang. Hak negara yang bisa dinilai dengan uang antara lain yaitu yang pertama, hak yang dipaksa guna menarik uang dan juga barang dari warga tanpa adanya balasan jasa dan imbalan seperti pajak, biaya cukai, iuran, dan retribusi. Yang kedua, hak untuk melakukan monopoli dalam mencetak uang serta menentukan jenis mata uang tersebut. Yang ketiga, hak guna menarik pinjaman dari masyarakat yang bisa berupa paksaan seperti pemotongan nilai dan juga devaluasi dari mata uang negara. Yang keempat, hak guna menguasai semua wilayah dan juga kekayaan yang terkandung di dalamnya meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Selain hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang terdiri dari 1. Kewajiban menyediakan barang dan jasa yang berguna untuk kepentingan umum. Barang dan jasa tersebut terdiri dari A. Penyediaan keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua, pemeliharaan jaringan transportasi publik untuk masyarakat. Yang ketiga, penyediaan jasa pendidikan. Yang keempat, penyediaan dunia kesehatan untuk masyarakat. Yang kelima, ada penyediaan fasilitas kesejahteraan sosial dan juga perlindungan sosial. Yang kedua, kewajiban dalam membayar tagihan dari pihak yang melakukan sesuatu bagi pemerintah dan juga mengikat perjanjian dengan pemerintah. Yang ketiga ada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah atau SAP yang dahulu berbasis kas, sekarang dirubah menjadi standar yang berbasis akrual. Penerapan SAP dengan basis akrual dilakukan secara bertahap dari sektor pusat, dan hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai penerapan SAP dengan basis akrual ini dilakukan secara bertahap dari sektor daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang keempat ada SAP basis akrual. SAP dengan menggunakan basis akrual ini bisa diterapkan di sistem pemerintah pusat, daerah, dan juga satuan organisasi yang berada pada lingkungan pemerintah tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa satuan organisasi tersebut wajib melaporkan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. SAP berbasis akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP yang juga ditambahkan dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Penyusunan SAP dengan basis akrual ini dilakukan oleh KSAP melalui proses penyusunan yang disebut dengan due process atau baku penyusunan. Proses ini menjadi pertanggungjawaban dari KSAP yang tersaji secara lengkap dalam lampiran 3 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan ini dilakukan bertahap guna memperhatikan persiapan dan juga urutan dari ruang lingkup laporan dari pemerintah. Yang E, kelebihan dan kekurangan SAP berbasis akrual. Yang pertama ada kelebihan. Adapun kelebihannya yaitu 1.
Beban yang diakui ketika melakukan transaksi dengan penyajian informasi yang diberikan cukup terpercaya. Yang kedua, pendapatan akan diakui ketika transaksi terjadi dengan informasi yang terpercaya. Yang ketiga, penerimaan dan pembayaran akan masuk ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi. Yang keempat, peningkatan pendapatan perusahaan terjadi disebabkan kas belum diterima. Yang kelima, laporan keuangan bisa menjadi pedoman dalam menentukan langkah kebijakan. Yang keenam, laporan keuangan bisa diperbandingkan dengan entitas lainnya. Sementara kekurangan dari akuntansi berbasis akrual terdiri dari 1. Biaya yang belum dibayarkan akan dicatat sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan di dalam kas. Yang kedua, resiko pendapatan yang tidak tertagih bisa mengurangi pendapatan pada laporan keuangan. Yang ketiga, perkiraan pelunasan kas tidak bisa diprediksi. Yang F, uraian mengenai laporan SAP berbasis akrual. Pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2001 yang menggunakan SAP berbasis akrual, terdapat berbagai macam laporan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Dan uraian laporan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, yang kedua adalah laporan perubahan sisa anggaran lebih, yang ketiga ada neraca, yang keempat adalah laporan operasional, yang kelima adalah laporan arus kas, yang keenam ada catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu G, penerapan SAP berbasis akrual. Dampak perubahan akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual ini berpengaruh pada proses pencatatan dan laporan keuangan yang dihasilkan di sektor akuntansi pemerintah. Dampak positif dari penerapan ini adalah memberikan dukungan kepada manajemen kinerja yang bersinergi dengan manajemen keuangan, sehingga pembiayaan dan juga alokasi sumber daya ekonomi menjadi lebih baik. Begitu pula peningkatan laporan keuangan dan fasilitas dalam manajemen aset dan kas. Keuangan yang dicatat dengan basis akrual tersebut akan memberikan kemudahan bagi pemerintah yang bisa membandingkan antara sumber daya ekonomi, kinerja, keuangan, hingga arus kas yang tercatat di entitas pemerintah tersebut. Sistem ini bisa mengevaluasi kemampuan pemerintah guna mengeluarkan dana kegiatan dalam pemenuhan kewajiban dan komitmennya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.